Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Pada kesempatan kali ini admin akan merekap alur cerita Dragon Ball Super, yaitu kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton alur cerita Dragon Ball Z, kalian bisa klik link yang berada di deskripsi. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada era Dragon Ball Z, planet bumi pernah mengalami keadaan bahaya dari serangan Majin Buu. Namun Vegeta dan juga Goku mampu menghadapi Majin Buu dengan kekuatan dari Mr. Satan yang memohon kepada penduduk bumi dan seluruh alam semesta, yang menghasilkan sebuah energi Genki Dama dan berhasil untuk mengalahkan Majin Buu. Setelah 6 bulan berlalu, dengan menggunakan kekuatan Dragon Ball, ingatan penduduk bumi terhadap Buu terhapus oleh Shenlong. Sekarang kita masuk ke pembahasan alur cerita Dragon Ball Super. Scene pertama pun diperlihatkan Goku yang sedang membajak ladang dengan menggunakan sebuah traktor yang diberikan oleh Bulma. Di saat bekerja, Goku mengalami sebuah kendala, yaitu traktornya macet akibat tersangkut oleh sebuah akar pohon. Goku segera turun dari dalam traktor dan segera mengangkat akar tersebut. Wah, kerasnya mirip sekali ya seperti Vegeta. Goku dengan sangat mudah dia mampu mencabut akar tersebut dan segera melemparkannya. Bersamaan dengan itu datang Goten yang membawakan makan siang untuk Goku. Goku merasa sangat senang karena akhirnya waktu makan siang telah tiba. Sembari Goku beristirahat, Goku meminta kepada Goten untuk mengemudikan traktor selagi dia beristirahat. Goku segera membuka kotak makanan yang dibawa oleh Goten dan isinya adalah makanan-makanan yang sangat enak, dan Goku segera melahap seluruh makanan yang berada di depan matanya. Setelah Goku menyelesaikan makan siangnya, dia pun berubah menjadi Super Saiyan untuk melakukan latihan sembari dia beristirahat. Melihat ayahnya yang sedang berlatih mengakibatkan Goten tidak fokus dalam mengendarai traktor. Akhirnya traktornya pun bablas dan masuk ke dalam sebuah jurang yang sangat tinggi. Tapi wajah dari Goten sama sekali tidak panik karena dia tahu kalau dia tidak akan mati. Tiba-tiba Goku langsung muncul di hadapan Goten menggunakan jurus Sun Kanido dan berhasil menyelamatkan Goten beserta traktornya. Goten, jika kau tidak bisa mengendarai kendaraan ini dengan bagus, maka diriku tidak akan bisa fokus latihan. Hah? Ayah sedang latihan? Iya, kita tak akan tahu musuh sekuat Majin Buu akan muncul lagi di alam semesta, dan dirinya akan bersiap untuk mengalahkan musuh tersebut jika suatu hari datang musuh yang lebih kuat dari Majin Buu. Goku mengutarakan perasaannya kepada Goten kalau sebenarnya dia ingin pergi ke planet Raja Kaio, tapi sayangnya Cici tidak mengizinkannya untuk pergi karena Goku harus bekerja untuk menafkahi dirinya dan juga anak-anaknya. Scene berpindah ke sebuah planet yang jauh di alam semesta sana. Terlihat beberapa orang yang berada di planet tersebut, mereka sedang menyiapkan sebuah makanan yang mewah untuk menyambut sosok yang sangat misterius. Sosok misterius itu segera memakan salah satu hidangan yang telah dihidangkan oleh para pelayan di kerajaan tersebut. Namun sepertinya sosok misterius itu tidak begitu menyukai makanan yang telah dihidangkan karena rasanya tidak enak. Pada akhirnya sosok misterius itu menghancurkan setengah dari planet tersebut sebagai hukuman atas makanan yang tidak enak dan dihidangkan kepada dirinya. Dan ternyata sosok misterius tersebut yang telah menghancurkan setengah planet itu adalah seorang dewa penghancur yang didampingi oleh seorang malaikat. Dan dewa penghancur tersebut dia bernama Virus, sementara malaikat pendampingnya dia bernama Whis. Tapi kalian tahu nggak sih tujuan dari Virus dan juga Whis? Mereka ini mengelilingi alam semesta ternyata cuma mau kulineran saja.
dan jika makanan di planet tersebut tidak cocok bagi mereka, maka si dewa penghancur yaitu virus dia akan menghancurkan planet tersebut. Emang membagongkan ya dua orang ini. Oke, lanjut. Di kediaman Mr. Satan terlihat banyak sekali orang yang sedang mewawancarai Mr. Satan. Sekarang Mr. Satan menjadi orang yang sangat kaya dan juga terkenal akibat dia terkenal sebagai orang yang telah mengalahkan Majin Buu pada Buu Saga. Bersamaan dengan itu, Bu Endut yang sekarang sudah berganti nama Mr. Buu, dia pun keluar dari dalam tempatnya dan dia meminta kepada Mr. Satan sebuah makanan karena dia sedang sangat lapar. Semua reporter dibuat sangat terkejut karena tingkah dari Mr. Buu ini sangatlah tidak sopan kepada pahlawan dunia dan mereka berpikir kalau Mr. Buu ini adalah orang yang jauh lebih kuat daripada Mr. Satan. Mr. Satan pun mengatakan kalau dia adalah muridnya dan dia berasal dari galaksi lain untuk berlatih dengannya demi menjaga popularitas atau harga dirinya sebagai orang terkuat di bumi. Mr. Satan pun meminta kepada Mr. Buu untuk segera masuk ke dalam ruangannya karena dia akan memberikan makanannya nanti. Dengan kesal, Mr. Buu pun segera meninggalkan Mr. Satan yang sedang interview dengan para reporternya. Dengan polosnya, para reporter ini percaya dengan perkataan dari Mr. Satan dan tetap menganggap kalau Mr. Satan ini adalah seorang pahlawan dunia. Mr. Satan pun meminta izin kepada para reporternya karena dia ingin pergi ke kamar kecil. Ternyata Mr. Satan pergi menghampiri Mr. Buu dan membujuknya agar tidak marah lagi dan nanti dia akan memberikan banyak sekali coklat kepada Mr. Buu. Shin berpindah ke tempat Gohan yang baru saja membeli sebuah buku yang sangat ia butuhkan. Dan kalian tahu gak kalau sekarang Gohan dan juga Videl telah menikah dan mereka resmi sebagai suami istri. Shin berpindah ke tempat Goten dan juga Trunks. Mereka berdua masih berpikir hadiah yang akan mereka berdua berikan kepada Gohan dan juga Videl sebagai hadiah pernikahan mereka berdua. Akhirnya Goten dan juga Trunks pun pergi ke kota dan pergi ke sebuah toko kosmetik. Namun mereka saat akan membeli kosmetik sebagai hadiah pernikahan Videl, mereka melihat harga-harga dari kosmetik itu yang sangat mahal dan berpikir bagaimana cara untuk membeli kosmetik tersebut. Secara kebetulan Goten dan juga Trunks mendengar perdebatan seorang kakek tua dengan customer service dari kosmetik tersebut. Ya, kakek tua itu memperdebatkan dengan harga kosmetik yang berada di tempat itu yang harganya sangat mahal dan dia membandingkan dengan pemandian air panas yang berada di dekat rumahnya yang memiliki khasiat untuk mengubah kulit seorang nenek tua menjadi seperti seorang bayi. Mendengar itu, Goten dan juga Trunks pun tertarik untuk pergi ke pemandian air panas tersebut untuk mengambil air panas itu dan diberikan kepada Videl. Trunks bertanya lokasi dari pemandian air panas tersebut dan si kakek tua segera memberitahu lokasi pemandian air panas tersebut. Setelah mendapatkan informasi pemandian air panas yang dimaksud oleh si kakek tua, Goten dan juga Trunks pun segera meluncur untuk pergi ke sana. Singkat cerita, Goten dan juga Trunks telah sampai ke pemandian air panas yang dimaksudkan oleh kakek tua tadi. Tapi pemandian air panas tersebut banyak sekali orang dan mereka tidak mau mengambil air panas yang berada di tempat itu dan mereka memutuskan untuk mencari pemandian yang lain. Akhirnya Goten dan juga Trunks menemukan sebuah aliran sungai yang sangat jernih dan mereka berdua berniat untuk mengambil air sungai tersebut sebagai hadiah kepada Videl. Singkat cerita, mereka berdua telah berhasil mendapatkan air yang mereka inginkan dan sekarang mereka akan pergi dari tempat tersebut. Tapi tiba-tiba ada seekor ular raksasa yang menyerang mereka berdua. Namun karena kedua bocil ini adalah seorang saiyan petarung, mereka pun bisa menghindari serangan dadakan dari ular raksasa tersebut. Ular raksasa tersebut terus menyerang Goten dan juga Trunks tanpa henti. Goten dan juga Trunks berusaha untuk mempertahankan air yang mereka dapatkan dari sungai tersebut dengan susah payah sambil menyerang ular raksasa tersebut yang berniat untuk mencelakai mereka berdua. Di tengah pertarungan, Goten bermaksud untuk mengakhiri perlawanannya melawan si ular raksasa tersebut dengan menembakkan jurus Kamehameha.
Tapi Trang mengingatkan Goten kalau di dekat sini ada sebuah pemandian air panas, dan jika Goten menembakkan jurus Kamehameha tersebut maka akan mengakibatkan semuanya menjadi berantakan. Pada akhirnya Goten pun membatalkan untuk menembakkan jurus Kamehameha tersebut, tapi tiba-tiba ular itu langsung menyerang Goten. Trang segera melemparkan botol air tersebut ke arah Goten, namun malah ditampol oleh ekor dari si ular raksasa tersebut. Hal itu mengakibatkan Trang menjadi sangat marah dan dia menghajar ular raksasa tersebut dengan penuh amarah dan berhasil membuatnya terlempar ke arah sebuah pohon. Pada akhirnya ular raksasa tersebut berhasil dibuat kena mental oleh Trang dan dia pun segera meninggalkan Goten dan juga Trang. Trang segera menghampiri Goten dan berkata bagaimana dengan airnya, dan ternyata botol air tersebut dalam keadaan yang masih utuh. Singkat cerita, Goten dan juga Trang telah sampai ke rumah Vidal dan segera memberikan hadiah tersebut kepadanya. Vidal pun merasakan kalau air tersebut adalah air biasa dan bukanlah kosmetik, tapi Vidal tetap menghargai pemberian dari bocah-bocah ini karena Vidal pasti berpikir kalau bocah-bocah ini untuk mendapatkan air ini pasti membutuhkan usaha yang sangat keras. Ternyata semua kejadian tadi adalah sebuah cerita yang diceritakan oleh Goten kepada ayahnya yang sedang berada di ladang. Dan terlihat kalau sekarang sore sudah tiba di tempat Goku dan juga Goten. Tak lama Mr. Satan datang dengan membawa sebuah koper. Mr. Satan segera menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, kalau dirinya telah mendapatkan uang sebanyak 100 juta zeni sebagai hadiah atas dirinya telah menyelamatkan alam semesta. Pada dasarnya yang telah menyelamatkan alam semesta bukanlah dirinya melainkan Goku, dan Mr. Satan berniat untuk memberikan hadiah tersebut kepada Goku. Pada awalnya Goku menolak dengan alasan kalau yang bertarung bukan dirinya sendiri melainkan ada Vegeta. Tapi Mr. Satan pun memberitahu kalau Bulma adalah orang terkaya di dunia dan Vegeta menolak untuk diberi hadiah tersebut. Pada akhirnya Mr. Satan akan memberikan hadiah itu kepada Goku, namun Goku terus menolaknya. Goten pun membujuk ayahnya untuk menerima hadiah tersebut. Dengan begitu maka Cici akan mengizinkan Goku pergi latihan di planet Raja Kaio. Setelah mendengarkan bujukan dari Gohan, pada akhirnya Goku mau menerima hadiah yang akan diberikan oleh Mr. Satan sebanyak 100 juta zeni. Betapa senangnya istrinya saat ini karena Goku telah pulang membawa uang yang sangat banyak. Melihat istrinya yang masih sangat senang, Goku meminta izin kepada Cici untuk dirinya berlatih di planet Raja Kaio. Istrinya pun mengizinkan Goku untuk pergi ke sana karena sekarang dia ingin merayakan atas Goku telah berhasil mendapatkan banyak uang. Setelah mendapatkan izin dari Cici, Goku pun segera pergi menuju planet Raja Kaio menggunakan jurus Sun Kanido. Shin berpindah ke planet Raja Kaio. Terlihat Raja Kaio dan juga hewan peliharaannya sedang mengelilingi planetnya sendiri dengan menggunakan mobil yang ia miliki. Di saat Raja Kaio sedang asik-asiknya menaiki mobil dan mengelilingi planetnya, tiba-tiba Goku langsung muncul di hadapan Raja Kaio menggunakan jurus Sun Kanido yang mengakibatkan Raja Kaio menjadi sangat kaget dan tak sengaja menabrakkan mobilnya itu ke rumahnya yang membuat kediaman dari Raja Kaio menjadi hancur. Dah jadi makanan tu. Setelah kejadian barusan selesai, Raja Kaio segera memperbaiki rumahnya yang rusak, sementara Goku dia makan sebelum memulai latihan di planet Raja Kaio. Setelah Goku selesai makan dan juga mengganti pakaiannya dengan pakaian latihan, Goku sudah siap untuk segera melakukan latihan yang ekstrim di planet Raja Kaio. Shin berpindah ke tempat Bulma. Sekarang Bulma dan juga keluarganya berniat untuk pergi menuju ke sebuah taman hiburan. Bagaimana dengan Vegeta? Kenapa tidak ada di dalam pesawat? Ternyata Vegeta sekarang berada di atas pesawat dan entah apa yang dia lakukan dengan berdiri di atas pesawat tersebut. Sebenarnya Vegeta tidak ingin pergi liburan bersama keluarganya karena dia ingin berlatih agar bisa meningkatkan kemampuannya. Nah, menyadari kalau suaminya sedang jengkel karena tidak bisa latihan,
Akhirnya Bulma pun segera memberikan sebuah penerbangan yang sangat ekstrim agar bisa membantu Vegeta latihan dalam perjalanan menuju ke taman hiburan. Setelah melakukan perjalanan yang sangat ekstrem barusan, pada akhirnya Vegeta dan juga keluarganya berhasil sampai di taman hiburan yang mereka sedang tuju. Sebelum menuju ke taman hiburan, mereka pun pergi ke sebuah toko. Ya, di toko itu mereka berbelanja baju. Bulma bertanya kepada Vegeta kenapa dia mau ikut bersama mereka pergi liburan. Ternyata tujuan dari Vegeta pergi menuju ke taman hiburan ini adalah karena dia hanya menepati janji sebelumnya yang telah ia buat dengan Trunks. Di taman hiburan ini, Bulma terus memperhatikan Vegeta yang sepertinya tidak menikmati keberadaan mereka di sini. Nah, Bulma bertanya apa yang sebenarnya Vegeta inginkan. Ternyata Vegeta dari tadi ingin makan karena sekarang dia sangat lapar. Pada akhirnya Vegeta dan juga keluarganya pergi ke sebuah restoran dan memesan makanan yang sangat banyak dan juga besar di tempat tersebut. Dan Vegeta juga terang mereka melahap makanan-makanan tersebut dengan sangat lahap. Dalam acara makan-makan tersebut, hampir saja Vegeta menghancurkan restoran tersebut. Ya, pada sebuah insiden Vegeta tak sengaja mengakibatkan gurita raksasa tersebut menyemburkan tinta hitamnya dan mengakibatkan Vegeta sangat marah. Vegeta yang menahan amarahnya mengakibatkan beberapa piring dan juga kaca restoran tersebut menjadi retak. Pada akhirnya Bulma dan juga Trunks pun segera mengamankan Vegeta keluar dari dalam restoran itu agar tidak meledakkan amarahnya. Sore harinya, Bulma dan sekeluarga mereka pun pergi ke pinggir pantai untuk menikmati matahari terbenam di pantai tersebut. Ya, tiba-tiba di saat mereka sedang menikmati indahnya pantai di sore hari, mereka melihat sebuah kapal pesiar yang sangat mewah melintas di hadapan mereka. Bulma pun berniat untuk menyewa kapal pesiar tersebut di saat hari ulang tahunnya nanti. Malam harinya di tempat hiburan tersebut diadakan sebuah pesta untuk merayakan orang-orang atau turis yang telah datang ke tempat hiburan ini. Di tengah keramaian, Vegeta merasa tidak nyaman di tempat ini karena seharusnya dia sekarang sedang berlatih keras agar bisa melampaui Goku. Pada akhirnya Vegeta tidak bisa menahan diri untuk berlatih dan dia pun segera meledakkan aura ki-nya di tempat tersebut dan mengakibatkan beberapa orang yang sedang menonton pesta menjadi terlempar. Vegeta pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut dan berniat untuk kembali ke kapsul Corporation agar dia bisa berlatih. Di suatu tempat yang jauh di luar angkasa sana, kita akan diperlihatkan virus yang sedang tertidur dan dia sedang bermimpi bertemu dengan seseorang yang sangatlah misterius. Pada akhirnya virus pun terbangun dari tidurnya setelah bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan seekor dinosaurus raksasa yang sedang berjalan-jalan di planetnya. Terlihat segerombolan alien-alien kecil berusaha untuk menyerang dinosaurus raksasa tersebut, tapi dengan sangat mudah si dinosaurus raksasa itu langsung membinasakan alien-alien kecil itu dengan menggunakan semburan api. Secara tiba-tiba muncul ketua dari alien-alien kecil tersebut dan dia berhasil mengalahkan dinosaurus raksasa itu hanya menggunakan 2 kali serangan saja. Alien-alien kecil itu merasa sangat senang karena pada akhirnya ketua mereka berhasil mengalahkan si dinosaurus raksasa tersebut dan siap menjadi santapan mereka. Dengan gembira, alien-alien kecil itu segera membawa hasil tangkapan mereka dengan bos mereka yang berada
di atas dinosaurus tersebut. Tiba-tiba Whis muncul di hadapan si ketua dari alien-alien kecil itu, dan dia mengatakan dengan sangat sopan kepada si alien itu untuk memberikan daging dinosaurus ini karena si dewa penghancurnya yaitu Beerus Pria sangat menginginkan daging dinosaurus yang telah mereka dapatkan. Sepertinya alien tersebut menolak untuk memberikan daging dinosaurus miliknya karena ia dapatkan daging dinosaurus itu dengan susah payah. Nah, si alien itu segera berubah ke mode tempurnya dan menantang Whis untuk melakukan pertarungan. Tak lama tiba-tiba Beerus muncul di tempat itu karena dia sudah menunggu Whis, tapi Whis tidak datang-datang membawakan ia makanan. Pada akhirnya Beerus pun memutuskan untuk datang kemari. Sepertinya Beerus sangat menginginkan daging dinosaurus ini karena sepertinya daging dinosaurus ini sangat lezat. Alien yang tadi tidak terima kalau dagingnya diminta oleh Beerus dan juga Whis, dia pun langsung menyerang Beerus, tapi Beerus mampu menghadapi dinosaurus tersebut dengan sangat mudah dan juga bisa mengalahkannya hanya menggunakan satu jarinya saja. Akibat pertarungan yang ia lakukan kepada dinosaurus tersebut mengakibatkan Beerus sudah tidak tertarik lagi untuk memakan daging dinosaurus tadi. Pada akhirnya Beerus pun segera menanamkan sebuah benih penghancuran agar menghancurkan planet tersebut menjadi berkeping-keping. Dan benar saja ledakan dahsyat pun terjadi di planet itu setelah Beerus menanamkan benih kehancurannya. どうなさいます？やめて。39年仏様が目を覚まされている。 Di sisi lain, Vegeta sedang berlatih di dalam ruangan gravitasi. Terlihat kalau Vegeta melakukan pelatihan yang cukup ekstrim, di mana dia mengaktifkan ruangan gravitasi tersebut yang mengakibatkan gravitasi di dalam ruangan itu menjadi berkali-kali lipat, dan juga dia harus menghindari tembakan energi laser yang berasal dari sebuah senjata yang berada di ruangan itu. Di alam Kaioshin, Goku pun juga tidak mau kalah dengan Vegeta. Dia sedang melakukan pelatihan yang sangat ekstrim dengan menarik sebuah beban yang sangatlah berat. Goku walaupun telah menjadi orang yang terkuat di alam semesta, dia tetap saja tidak akan kalah oleh Vegeta. Prinsip Vegeta dalam latihan kali ini, dia sama sekali tidak tertarik menjadi orang Saiyan terkuat nomor 2, dan dia suatu hari nanti pasti akan melampaui kekuatan dari Goku dan akan menjadi orang terkuat nomor 1. Kita kembali lagi ke tempat Beerus dan juga Whis. Beerus mengatakan kepada Whis kalau dia sudah mengingat seseorang yang muncul di dalam mimpinya, yang mana orang tersebut adalah seorang kesatria yang memiliki kekuatan luar biasa dan pasti akan bisa menghiburnya. Dan orang tersebut dia bernama Super Saiyan God atau Dewa Super Saiyan. Setelah mengatakan hal tersebut, Beerus dan juga Whis pun segera meninggalkan tempat itu untuk kembali ke kediaman mereka berdua. Siapakah sebenarnya Super Saiyan God yang dimaksud oleh Beerus? Apakah dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi kekuatan sang dewa penghancur kita yaitu Beerus? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017, dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you next time. Bye bye.